Demikianlah firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 9-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Adakah dua orang pergi kepada Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain memungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kita tahu kisah ini adalah kisah orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Nah, kita perlu belajar dari bahasa aslinya supaya kita mengerti ya, sampai di mana orang Farisi itu bertindak dan sampai di mana pemungut cukai itu bertindak, supaya kita benar-benar mengerti maksud dari firman Tuhan ini. Nah, orang Farisi itu di ayat yang ke-11, dia berdiri. Di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru LAI, di situ dikatakan orang itu berdiri. Tapi dalam bahasa aslinya dia dikatakan dia di depan sendirian. Jadi dia itu maju. Jadi dia mengambil posisi di depan sendiri. Dalam bahasa Yunaninya adalah statis tauta prosheuton. Kenapa dia berdiri di depan? Dia tidak mau mendekat dengan orang lain karena dia menganggap bahwa orang lain adalah orang yang kafir, orang yang pendosa, makanya dia sampai tidak mau mendekat. Jadi ini yang dia lakukan. Ini adalah kesalahan pertama orang Farisi. Dia merasa diperdamaikan dengan Tuhan melalui jasanya sendiri. Karena ucapan syukur yang dia ucapkan semuanya mengatasnamakan dirinya sendiri. Tidak ada satu kata pun pertolongan Allah. Sama sekali dia tidak berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Dia mengklaim bagiannya Allah, yaitu pujian, yaitu ucapan syukur kita. Nah, lalu orang Farisi ini mengatakan dia berpuasa 2 kali seminggu. Jadi dalam 1 kali Sabat dia berpuasa 2 kali. Ini orang yang taat sekali beragama. Di situ juga dikatakan dia memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Tetapi di bahasa aslinya ini maknanya bukan hanya penghasilan, tetapi orang Farisi ini lebih daripada itu. Dia juga memberikan 1/10 dari semua barang yang mereka miliki, bahkan termasuk bahan masakan. Jadi kalau dia dikasih misalnya sama tetangganya, dikasih bawang putih gitu ya, dikasih bawang putih misalnya 1 kilo, dia harus mempersembahkan kepada Tuhan 1 on. 1 onnya tidak dipersembahkan. Ini kehebatan dari orang-orang Farisi, dia taat beragama. Tetapi yang namanya agama itu adalah candu. Dia memabukkan, dia membuat orang mabuk dan lupa dengan Tuhannya sendiri. Dia ingat dengan peraturan agamanya, tapi dia lupa persekutuan dengan Tuhan. Sehingga itu membuat orang menjadi merasa paling benar sendiri. Itulah yang dilakukan oleh orang Farisi. Lalu kita lihat apa yang dilakukan sama pemungut cukai ini. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dia jadi menunduk terus. Ini ekspresi orang bersalah.
dan dia memukul diri. Ya, di dalam bahasa aslinya itu bukan memukul diri, tapi memukul dadanya. Jadi pemungut cukai ini memukul dadanya sebagai tanda. Jadi kalau orang-orang Israel itu memukul dada, itu tanda bahwa sedih. Sedihnya sangat-sangat mendalam. Pemungut cukai ini dia merasakan sedih. Kenapa? Karena dia merasa tidak layak. Diungkapkan juga dengan dia berdiri jauh-jauh dari depan. Dia jauh-jauh tidak berani. Itu ekspresi bahwa dia merasa dia tidak layak untuk menghadap ke Tuhan, yang dia tidak layak. Pemungut cukai ini sangat berbeda, sangat kontras sekali dengan orang Farisi. Orang Farisi tadi dia mengklaim semuanya adalah jasanya sendiri, tetapi orang Farisi ini tidak. Dia bertanggung jawab atas kejahatan yang dia buat. Dia mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab atas kejahatan yang dia buat. Karena ada pengakuan dosa. Doa yang diucapkan oleh orang Farisi ini adalah salah satu jenis doa yang diterima Tuhan. Karena mau mengakui dosa dan meninggalkan dosa. Jadi mari kita sama-sama merenung. Seperti apa selama ini kehidupan kita, dan seperti apa sikap kita kepada Tuhan? Apakah kita seperti orang Farisi atau seperti si pemungut cukai ini? Tentu teladan yang baik adalah teladan dari pemungut cukai ini. Karena siapa sih yang tidak berdosa? Siapa sih yang bisa luput dari dosa? Tidak ada satu manusia pun yang bisa luput dari yang namanya dosa. Karena kita adalah orang berdosa. Kita punya status orang berdosa, maka kita bisa berbuat dosa dan tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Memikirkan saja situ sudah berdosa, apalagi dibuahi dengan perbuatan. Nah, pemungut cukai ini ya, dia dibenarkan. Apa maksud dibenarkan? Dibenarkan adalah bukan berarti kebenaran adalah miliknya, bukan seperti itu. Tetapi dia memperoleh yang namanya kasih karunia. Apa kasih karunia-Nya? Pengampunan dosa. Jadi Allah sungguh-sungguh melupakan dosanya itu, membersihkan dosanya. Walaupun di kemudian hari mungkin ya masih bisa berjatuh dalam dosa. Kita juga seperti itu, kita diampuni walaupun hari esok kita masih bisa jatuh dalam dosa. Itu sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya dosa. Orang Farisi ini, dia tidak hanya merendahkan orang lain, tapi dia juga membenci. Di ayat 9 dikatakan Esau tenotas, artinya membenci orang lain. Jadi di hadapan Allah tidak lebih baik daripada pemeras. Jadi orang Farisi ini tidak lebih baik daripada si pemungut cukai ini yang mengambil barang orang lain dengan kekerasan. Jadi pemungut cukai itu kalau dia nagih biaya cukainya atau pajak, dia menagih dengan kekerasan. Berarti orang yang taat beragama, dia merasa benar. Dia tidak merasa dirinya berdosa. Dia tidak lebih daripada seorang pemeras yang melakukan dengan kekerasan. Mereka juga mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain. Ini pemungut cukai itu seperti itu. Oh, tidak peduli orang miskin, orang itu lagi kekurangan. Pokoknya kalau dia mau tagih, dia harus ambil. Ini kan kalau kita bayangkan saat ini, wah ini debt collector yang sangat jahat gitu. Masa sih tidak punya perasaan, tidak punya empati sedikit pun. Tapi Tuhan katakan apa? Orang yang sombong, yang merasa dirinya benar, tidak lebih baik daripada orang yang berbuat kekerasan. Tapi kedua-duanya tidak juga dibenarkan oleh Tuhan. Jadi orang Farisi ini,
dia tidak lebih baik daripada si pemungut cukai. Padahal pemungut cukai itu dia kalau menagih pajak atau menagih biaya cukai, dia menagih dengan kekerasan. Dia juga tidak adil, tidak juga punya rasa empati sedikit pun, tidak peduli orang itu orang miskin, tidak peduli orang itu sedang banyak kebutuhan. Kalau dia mau tagih harus dapat. Tentu ini dengan kekerasan. Jadi kalau dibayangkan dunia sekarang, debt collector yang tidak punya perasaan. Jadi orang yang merasa dirinya benar, orang yang membenci orang lain tidak lebih baik daripada orang yang melakukan kekerasan dan tidak punya empati. Artinya sombong itu tidak lebih baik daripada orang yang tidak memiliki kasih sama sekali. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada kesombongan. Apabila penyakit ini sudah menempel, maka akan sulit dibasmi oleh obat apapun. Jangan sampai kita menyombongkan diri. Kalau kita pernah menyombongkan diri, segera minta ampun. Dan kita berusaha melatih pikiran kita, melatih perkataan kita untuk tidak menyombongkan diri, apalagi merendahkan orang lain. Tidak mengakui bahwa mereka orang berdosa. Ini orang-orang Farisi itu kan seperti itu. Padahal status dosa itu melekat selama kita tinggal di dalam tubuh daging ini. Jadi tidak akan pernah bisa hilang status dosanya. Memang kita diampuni, tapi status dosa itu melekat. Kapan hilangnya? Setelah pengangkatan gereja, kita menggunakan yang namanya tubuh yang tidak dapat binasa atau lebih dikenal tubuh kemuliaan. Di situ status dosa kita hilang. Nah, Tuhan adalah saksi dari semua tindakan kita, termasuk tindakan dosa. Maka dari itu kita perlu mengakui di hadapan Tuhan. Jangan merasa diri kita selalu benar, selalu tidak pernah salah. Kita tidak pernah bisa sembunyi dari Tuhan. Kita tidak pernah bisa ngeles dari pandangan mata Tuhan. Karena Tuhan adalah saksi dari semua perbuatan kita. Kita diterima, kita diselamatkan, kita diampuni, bukan karena kita pantas. Kalau kita merasa kita, saya pantas untuk saya ini orang yang berharga, bukan. Karena kita diterima, kita diampuni, kita diselamatkan, justru karena kita tidak pantas. Kalau kita pantas, untuk apa kita ditolong oleh Tuhan, ya kan? Jadi ini bukti bahwa kita tidak pantas. Jadi kita diterima karena Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa kita. Tapi memang dosa itu punya efek, punya dampak. Salah satunya mungkin kita malu, kita merasa bersalah, itu sudah dampak dari dosa. Tetap Tuhan akan memperhitungkan, ya, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya, jadi tetap ada dampak dari dosa itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melarikan diri kepada kemurahan Tuhan, supaya ketika kita jatuh dalam dosa kesombongan dan kita mau mengakui itu, kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.